Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah wa iyyakum. Di pertemuan terakhir ini kita akan membahas yaitu panduan hidup di akhir zaman. Karena kita memang di akhir zaman. Dan telah kita sebutkan di awal tentang tanda hari kiamat, bahwa diutusnya Rasulullah sebagai Rasul, seorang Nabi, itu saja sudah dekat dengan hari kiamat. Nabi bersabda, bu'ithu was-sa'atu kahatain. Ya, aku diutus oleh Allah sementara jarakku dengan hari kiamat seperti ini. Itu 1400 tahun lebih Nabi mengucapkan itu. Bagaimana dengan kita? Kita adalah akhir umat Islam. Yang telah kita sampaikan juga hadisnya bahwa akhir umat Islam akan ditimpa bala dan perkara-perkara yang mungkar. Merajalelanya kemungkaran, merajalelanya hal-hal yang tidak sesuai syariat. Semua itu telah dikabarkan oleh Nabi kita salawatullahi alaihi wasallam. Beliau bersabda, inna hadhil ummah ju'ilat afiyatuha fi awwaliha. Sesungguhnya umat Islam ini dijadikan keselamatannya di generasi pertamanya. Wa satubtala akhiruha, dan generasi akhirnya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bala. Ya, wa umurun tunkirunaha, dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Kemudian Rasulullah bersabda, taji'ul fitan fayuraqiqu ba'daha ba'dha. Akan muncul fitnah, di mana fitnah sebelumnya terasa ringan dibandingkan dengan fitnah setelahnya. Ya, fitnah itu fitnah yang bergelombang, Pak, silih berganti menerpa kehidupan kaum mukminin. Taji'ul fitnah fayaqulul mu'min hadhihi muhlikati. Akan datang fitnah, kata Rasulullah, maka seorang mukmin akan berkata, hadhihi muhlikati, ini yang akan membinasakan aku. Sumatan kasyif, kemudian fitnah itu pergi. Sumataji'ul fitnah, lalu datang lagi fitnah yang lain. Fayaqulul mu'min hadhihi wa hadhihi. Seorang mukmin akan berkata, ini yang akan membinasakan aku. Karena mukmin tahu fitnah ini akan bisa meluluhlantakkan agama dia. Fitnah ini akan bisa menghancurkan keimanan dia. Maka seorang mukmin takut sekali ya apabila ia terkena fitnah tersebut. Fitnah ini sebagaimana sudah kita sebutkan, Pak, fitnah syahwat dan syubhat yang dahsyat sekali ya akal Islam di akhir zaman ini. Ya. Maka kata Rasulullah, faman arada an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah. Siapa yang ingin diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir wal ya'ti ilan nas bima yuhibbu an yu'ta ilaih. Maka hendaklah kematian itu mendatanginya dalam keadaan ia beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Dan hendaklah ia mendatangi manusia sebagaimana ia suka untuk didatangi dengannya. Hadis ini sahih riwayat Muslim, Nasa'i dan yang lainnya. Lihat dalam hadis ini, akhi. Ternyata Nabi mengabarkan akan munculnya fitnah yang bergelombang itu, Pak. Yang silih berganti, ya, menerpa kehidupan mukminin. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa Umar bin Khattab mendatangi beberapa para sahabat. Lalu Umar berkata, ayyukum yadri hadisan fil fitnah. Siapa di antara kalian yang mengetahui hadis tentang fitnah? Kata para sahabat, kulluna yadri ya Umar.
Semua kami tahu, hai Umar. Kata Umar, la'allakum ta'nun fitnatar rajul fi ahli wa malihi. Mungkin maksud kalian fitnahnya seseorang pada harta dan keluarganya ya. Kata mereka, betul. Kata Umar, kalau itu sih ya fadzaka tukaffiruhu shalah was-sadaqah was-shaum. Kalau fitnah seperti itu bisa digugurkan oleh salat, puasa, zakat, haji dan amalan soleh yang lainnya. Walakin akan tetapi yang aku maksud, kata Imam Umar, apa? Fitnah allati tamuju maujal bahr. Yang aku maksud adalah fitnah yang bergelombang seperti gelombang lautan, silih berganti. Kata Hudzaifah, la alaika ya Umar. Engkau tidak akan tertimpa fitnah itu, hai Umar. Fa inna bainaka wa bainaha baban, karena antara engkau dan fitnah itu ada pintu. Lalu Umar bertanya, ayuksar dzakal bab am ayuftah dzakal bab am yuksar? Apakah pintu itu akan terbuka atau pecah? Kata Hudzaifah, yuksar, pecah. Kata Umar, kalau begitu tidak akan tertutup kembali. Dan pintu itu adalah Umar. Dan ternyata benar. Ya, semenjak wafatnya Umar bin Khattab, yang namanya fitnah tak pernah berhenti sampai detik ini. Diawali dengan terbunuhnya Utsman bin Affan, ya. Kemudian peperangan antara kaum muslimin. Kemudian munculnya pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Terus perpecahan kaum muslimin, saling berperang satu sama lainnya. Sampai detik ini, Pak, tidak pernah berhenti fitnah itu. Belum lagi maksiat dan yang lainnya. Fa Allahul musta'an wa alaihi tiklan. Kita hidup di akhir zaman, Pak. Dan Rasulullah SAW telah mengabarkan hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman berupa fitnah-fitnah itu. Di antara fitnah itu adalah tersebarnya zina, tersebarnya maksiat, merajalelanya kemungkaran, diminumnya arak dan dinamai dengan nama-nama selain namanya. Ya, kata Rasulullah, la taqumus sa'ah, tidak akan tegak hari kiamat hatta yakthura zina, sampai bertebaran zina. Wa yushrabal khamr, diminum arak. Wa yusammunaha bighairi ismiha, dan mereka akan menamai arak itu dengan nama selain arak. Namanya apa, Pak? Siapa yang pernah mabuk-mabukan? Dulunya. Iya, saya sih nggak tahu, nggak pernah mabuk-mabukan sih. Tapi namanya bukan arak. Sebab kalau ditulis jelas-jelasan arak gitu kan, orang nggak mau minum kali. Iya. Lihat, Nabi mengabarkan akan bertebaran zina. Dan kita lihat sendiri bagaimana zina bertebaran di akhir Islam. Dengan dimulai munculnya wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, iya kan? Makhluk-makhluk halus bergentayangan itu, Pak. Iya. Sekwilda sekitar wilayah dada. Iya. Mungkin kalau antum ingin melihat paha ayam yang polos, antum harus beli dulu, Pak. Iya, cabutin dulu gitu kan. Tapi kalau antum pengen ngelihat paha perempuan yang polos, banyak di jalan-jalan, Pak. Apalagi di Jakarta, Pak. Masya Allah. Luar biasa, Bapak sekalian. Fitnah akhir zaman seperti ini. Ya. Orang minum arak, penjualan miras di negeri kita ini, Masya Allah. Iya. Maka benar yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Shadaqa Rasulullah SAW. Di antara fitnah akhir zaman apalagi, Pak? Banyaknya pembunuhan. Di antara Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah, wa yakthural harj, dan akan banyak harj. Ketika ditanya apa itu ya Rasulullah al-harj, kata Rasulullah al-qatl, pembunuhan. Lihat ya akhi, di negeri kita ini pembunuhan ngeri loh, Pak. Ya, banyak perampok membunuh,
gara-gara duit 1.000, 2.000 ngebunuh. Iya. Di mana-mana Pak, kaum muslimin pun juga dibunuhi. Di Suriah dibunuhi, di beberapa negara di Rohingya, ya, dan yang lainnya, masya Allah. Seakan-akan darah kaum muslimin ini sudah tidak ada nilainya lagi sudah. Fa'allahul musta'an walitiklan. Benar yang Rasulullah kabarkan, ya. Terjadinya pembunuhan ya akhwal Islam. Demikian pula fenomena akhir zaman terjadinya perpecahan, munculnya pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Dan Rasulullah mengabarkan umat Islam akan berpecah menjadi 73 golongan. Beliau bersabda, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah." Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Dalam riwayat Abu Daud, Tirmizi berkata hadis hasan sahih. Beliau bersabda, "Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Ya. Kata beliau, sesungguhnya orang yang hidup setelahku nanti akan melihat perpecahan yang banyak, kata Rasulullah. Maka di saat itu hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang tertunjuki setelahnya. Gigit ia dengan gigi geraham, kata Rasulullah, dan jauhi oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan alias bid'ah itu. Lihat, Nabi mengabarkan umat Islam akan berpecah. Bukan perpecahan masalah fikih, Pak. Kalau masalah fikih itu lumrah. Ya, tapi yang dimaksud kata para ulama berpecah dalam masalah akidah, pemahaman. Qurannya satu, hadisnya satu, kiblatnya sama, tapi keyakinannya beda-beda. Dan ternyata benar munculnya Khawarij, ya, dengan keyakinan bahwa pelaku dosa besar itu kafir murtad dari agama Islam. Munculnya Murji'ah dengan keyakinan bahwasanya iman itu cukup ya keyakinan dengan hati saja. Adapun amal tidak mempengaruhi iman sama sekali. Jadi sebatas Anda punya keyakinan ya kepada Allah dan Rasulnya, dah iman Anda sempurna. Walaupun Anda berbuat maksiat, walaupun Anda berbuat syirik, terserah. Munculnya Qadariyah yang mengatakan takdir tidak ada, nggak ada takdir dan Allah tidak mentakdirkan segala sesuatu. Munculnya Mu'tazilah yang mendewakan akal, yang mengatakan bahwa akal lebih tinggi dari dalil, dan bahwasanya dalil yang bertabrakan dengan akal harus ditolak. Muncul lagi Sufiyah yang mengatakan bahwa ya orang yang sudah sampai derajat wali itu tidak perlu terikat lagi dengan syariat. Ya. Aduh Pak, semakin terus muncul Pak. Walaupun namanya bukan lagi sekarang itu, di zaman sekarang bukan Mu'tazilah lagi namanya. Bajunya udah berubah tapi badannya sama. Karena pemikirannya itu juga. Di zaman sekarang nggak ada sama sekali Pak pemikiran yang namanya Khawarij. Namanya menamakan dirinya saya Khawarij, nggak ada. Iya. Tapi pemikirannya ya itu juga. Iya. Syiah, Rafidhah dan yang lainnya ya akhwal Islam azakumullah wa iyyakum. Ternyata benar yang Rasulullah SAW kabarkan, fenomena akhir zaman. Di antara fenomena akhir zaman apa lagi Pak? Di antara fenomena akhir zaman, kata Rasulullah, akan munculnya tahun-tahun yang penuh tipuan, tahun-tahun yang menipu, kata Rasulullah. Dalam riwayat Ibnu Majah dalam sunannya, ya Rasulullah SAW bersabda, "Innaha satakunu sinuna khadi'at." Nanti akan muncul tahun-tahun yang menipu, kata Rasulullah. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq. Orang yang jujur akan dianggap dusta. Orang yang dusta akan dianggap jujur. Wa yukhawwanu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Orang yang amanah dianggap khianat. Orang yang berkhianat diberikan amanah. Ya, kalau pejabat
jujur, nggak pernah korupsi, susah naik jabatannya Pak. Tapi kalau korupsinya rajin malah naik, malah dikasih kedudukan dan yang lainnya. Pak Allah musta'an wal istiqlal. Ini tahun-tahun yang menipu kata Rasulullah. Wa tantiqu raibidah, akan muncul, akan berbicara para raibidah. Lalu ditanya, wahai Rasulullah, siapa raibidah? Kata Rasulullah, at-tafih yatakallam fil umuril ammah, orang yang bodoh, yang dangkal ilmunya tapi berani berbicara masalah-masalah besar, masalah-masalah yang berhubungan dengan keumuman manusia. Subhanallah ya akhal Islam. Ya, di zaman sekarang semua orang bicara masalah politik Pak. Ya, dari tukang becak, tukang cabai, semuanya ngomong masalah politik semua Pak. Padahal kata Ibnu Qayyim, siasah syariah, politik syariat itu hanya yang berbicara para ulama mujtahidin saja. Adapun selain mereka tidak boleh bicara. Karena masalah siasah politik ini berhubungan dengan maslahat umat. Ya. Adapun orang-orang yang tidak faham, yang awam dan yang lainnya dalam Islam tidak boleh berbicara masalah-masalah itu. Tapi sekarang kita lihat semua orang bicara. Semua orang berkomentar, semua orang berbicara. Apalagi kalau ngomong agama kayaknya wah paling mantap sudah. La haula wala quwata illa billah. Terjadi kan? Yang Rasulullah khawatirkan kepada umatnya ini, akhwal Islam azakumullah wa iyyakum. Ini fenomena akhir zaman, akhi, azakumullah wa iyyakum. Di antara fenomena akhir zaman apa? Sebagaimana yang pernah kita sebutkan, ya, yaitu para ulama sedikit jumlahnya, Pak. Sebagaimana dalam hadis, innallaha la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min sudurir rijal walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftaw bi ghairi ilmin fadhallu wa adallu. Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu ini dengan sekali cabut dari dadanya manusia. Akan tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan apa? Diwafatkannya para ulama. Sehingga ketika Allah tidak menyisakan lagi ulama, orang-orang akan mengambil pemimpin-pemimpin agama yang bodoh. Lalu mereka ditanya tentang agama ini, mereka menjawab dengan tanpa ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan. Ya, akhirnya Pak, melihat walaupun gelarnya doktor tapi jauh dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bicaranya ngaco. Katanya semua agama sama. Dikemanakan ayat Allah, innad dina indallahil Islam. Cabut ayat, pahami seenaknya. Kata mereka Al-Qur'an mendukung plural. Allah berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajrum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tuh katanya nih Al-Qur'an nih mendukung plural. Ya, sesungguhnya orang yang beriman Yahudi, Nasrani, Sabiin, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, surga. Berarti semua sama, surga, cuman beda-beda caranya kata mereka. Ambil ayat, buang ayat yang lain. Dikemanakan ayat yang mengatakan laqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu thalathah. Telah kafir orang, sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah tiga dari yang tiga. Iya. Dikemanakan ayat-ayat yang Allah mengatakan wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Berkata orang Yahudi itu Uzair anak Allah. Dikemanakan hadis Nabi bersabda, la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun thumma lam yu'min bima ji'tu bihi illa kana min ashabin nar. Tidaklah Yahudi dan Nasrani mendengar tentang ajaranku dan mereka tidak mau beriman kepada ajaranku ini kecuali pasti menjadi penduduk api neraka. Tapi itulah Pak, mengikut hawa nafsu itu biasanya begitu, cari-cari dalil yang sesuai doang. Iya. Kenapa? Karena merajalelanya kebodohan tadi, sedikitnya ilmu, sehingga akhirnya karena penguasaan mereka terhadap Al-Quran dan hadis itu juga sedikit, sudah begitu hati mereka juga berpenyakit, ya,
Akhirnya apa? Pemahaman mereka paksakan pemahaman Al-Quran dan hadis sesuai dengan kemauan mereka dan hawa nafsu mereka. Menyesatkan. Ini lebih mengerikan ya akhwal Islam azakumullah wa iyyakum. Iya. Akhwal iman azakumullah wa iyyakum. Demikian pula akhi, ya, perkara-perkara yang Rasulullah khawatirkan terhadap umat Islam ternyata ini muncul di tengah umat Islam. Ya, apa diantaranya? Diantaranya Rasulullah SAW bersabda, "Akhafu alaikum," aku khawatir atas umatku. Apa itu? Ya, ada beberapa perkara yang Rasulullah SAW khawatirkan. Apa itu? Yang pertama, bai'ul hukmi, hukum bisa dijual belikan. Hukum bisa dijual beli. Ya. Orang kaya punya duit, dia bisa bayar hakim, bisa berubah hukumnya. Yang harusnya dia dikasih sanksi, oh nggak bisa dikasih. Kenapa? Keluar duit pak. Sengketa, yang menang siapa pak? Yang paling gede duitnya. Ya, walaupun dia di atas kebatilan, tapi dia yang paling gede duitnya, bisa menang itu pak. Kenapa? Ya inilah jual beli hukum namanya. Dan Rasulullah mengabarkan akan muncul itu. Demikian pula Rasulullah khawatir kepada umatnya apa? Nashwan yattakhiduna al-Qur'ana mazamir. Ya, aku mengkhawatirkan munculnya pemuda-pemuda yang mengambil Al-Qur'an sebagai seruling-seruling. Jadi pemuda-pemuda ini maksudnya hanya memperhatikan keindahan suara saja, tanpa memperhatikan makna-makna ayat Al-Quranul Karim, sehingga seperti seruling-seruling ya akhwal Islam azakumullah wa iyyakum. Dan itu terjadi juga ya akhi azakumullah wa iyyakum. Juga Rasulullah SAW yang mengabarkan dalam hadis-hadisnya tentang kejadian di akhir zaman, yakunu khasfun wa maskhun wa qadhfun, akan muncul khasfun, adanya orang-orang atau bumi yang ditenggelamkan ke dalam bumi. Ya. Wa maskhun, adanya orang-orang yang dirubah rupanya itu. Wa qadhfun, ada yang orang-orang yang dilempari ya, dari batu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata dzalika ya Rasulullah, kapan itu terjadi ya Rasulullah? Kata Rasulullah, idza dhaharatil ma'azif wal qainat, akan apabila telah muncul alat-alat musik dan biduanita, kata Rasulullah SAW, para penyanyi. Ternyata kita lihat, masya Allah, muncul nggak pak? Muncul. Ya, pemuda-pemuda lebih bangga, dia bisa berjingkat-jingkat, joget-joget, macam-macam jogetnya pak. Perempuan-perempuannya merasa bangga, dia bisa joget-joget, bahkan bisa telanjang di depan, di atas panggung. Ya, meliak-liuk seperti itu memfitnah. Ya, musik ini menjadi sesuatu yang dianggap halal. Nabi mengatakan, la yastahillanna aqwamun min ummati, benar-benar akan ada dari umatku yang akan menganggap halal apa? Al-hira wal harir wal khamr wal ma'azif, yaitu kemaluan, maksudnya zina. Ya, wal harira sutra, wal khamra arak, wal ma'azif dan alat-alat musik. Benar terjadi fenomena akhir zaman kan pak. Inilah akhir zaman akhi. Ya, munculnya kemungkaran demi kemungkaran yang merajalela ini pak. Namun tentunya pak, Nabi SAW sudah memberikan kepada kita panduan. Ya, bagi mereka yang akan hidup di akhir zaman itu, alhamdulillah. Ini yang sangat kita butuhkan ini pak. Panduan hidup yang Rasulullah sampaikan kepada umatnya, ya, yang akan hidup di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Apa yang harus dilakukan oleh mereka di saat itu? Saya alhamdulillah berusaha kumpulkan petuah-petuah Nabi di zaman fitnah. Ya, terkumpul beberapa alhamdulillah. Yang pertama, yaitu hadis yang saya sebutkan tadi di awal, hadis riwayat Muslim dan Nasa'i, bahwa Nabi mengatakan taji'ul fitnah
akan muncul fitnah. Fayaqulul mu'min akan berkata, hadhihi muhlikati, ini yang akan membinasakan aku. Summatan kasyif, kemudian fitnah itu pergi. Summa ta'jiul fitnah, kemudian akan datang lagi fitnah yang lain. Fayaqulul mu'min akan berkata, hadhihi wa hadhihi, ini akan membinasakan aku. Kata Rasulullah apa? Memberikan kepada kita sebuah petua. Faman arada an yuzahzaha 'anin nar wa yudkhalal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billah wal yawmil akhir. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Wal ya'ti ilan nas bima yuhibbu ayyuta ilaih. Barang siapa yang ingin diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, hendaklah kematian mendatanginya dalam keadaan ia beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Ini yang pertama. Dan hendaklah ia mendatangi manusia dengan apa yang ia suka untuk didatangi dengannya. Kita akan bahas dua perkara ini dulu, Pak, yang merupakan bimbingan Rasulullah bagi mereka yang hidup di akhir zaman ini. Yang pertama apa tadi? Hendaknya kematian mendatangi kita dalam keadaan kita beriman kepada kehidupan akhirat, Allah, kepada kehidupan akhirat. Maksudnya apa, Pak? Istiqomah sampai akhir hayat. Ya, pegang terus nih Islam nih. Pegang terus nih iman nih, Pak, sampai akhir hayat kita. Dalam keadaan kita meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah dalam kehidupan akhirat. Cuma masalahnya, Pak, untuk istiqomah itu nggak mudah. Ya nggak mudah. Kenapa? Kita manusia hidup di dunia ini ternyata sudah takdir Allah kauniyah, qadariyah, harus menghadapi dua musuh, Pak. Musuh yang pertama, musuh dari luar diri kita. Siapa itu? Setan dari kalangan jin dan manusia. Iblis sudah bersumpah. Apa kata Iblis? Fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah sesatkan aku akan halang-halangi hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. Sumpah Iblis. Iya, maka Iblis pun mengirimkan pasukan-pasukannya untuk menyesatkan kita, ya akhi. Iya, luar biasa. Kata Iblis, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Kemudian benar-benar, ya Allah, aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapatkan mereka hamba-Mu yang bersyukur. Kata sebagian ulama, dari depan artinya apa, Pak? Dijadikan ia lupa kepada kehidupan akhirat. Dari belakang artinya apa? Dihiaskan kepada dia dunia, sehingga dia cinta kepada dunia. Dari kanan maksudnya apa? Itu syubhat, pemikiran yang menyesatkan. Dari kiri maksudnya apa? Syahwat, ya, berupa harta, kedudukan dan wanita. Masya Allah, berat nggak, Pak? Berat benar, ya. Yang kedua, musuh dari dalam. Apa musuh dari dalam itu? Hawa nafsu. Manusia punya hawa nafsu, Pak. Dan hawa nafsu itu tabiatnya menyuruh kepada keburukan. Allah Ta'ala berfirman, Innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu menyuruh kepada apa? Keburukan. Makanya subhanallah, berarti Pak, perjuangan kita ini, Pak, dalam kehidupan ini harus pertama apa? Berjuang melawan diri sendiri. Yang kedua apa? Berjuang melawan setan, Pak. Iya. Berjuang melawan diri sendiri ini jihad. Bahkan kata para ulama, ini adalah seutama-utamanya jihad. Ini adalah dasar jihad. Rasulullah SAW bersabda, Al-mujahid man jahada nafsahu li ta'atillah. Orang yang berjihad, mujahid itu siapa? Kata Rasulullah, yaitu yang menjihadi dirinya untuk menaati Allah. Berarti setiap kita ini harus berjihad melawan diri sendiri, Pak.
Ketika kita malas mau pergi ke masjid, paksain. Ya. Ketika kita mau malas mau sholat, paksain. Harus kita jihadi ini, gak bisa. Ya. Ketika mata kita udah pengen ngelirik perempuan cantik, astagfirullahaladzim, tahan. Ya, jangan dilepasin. Jihad ini. Ya. Berat nggak Pak? Berat banget. Gak mudah ternyata. Ya. Butuh kekuatan ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Berjihad melawan setan. Bagaimana caranya? Kata para ulama itu dengan cara mempelajari trik-trik setan untuk menyesatkan kita. Apa pintu-pintunya? Ya. Apa langkah-langkahnya? Karena Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Kata Sufyan Ats-Tsauri, langkah setan itu lebih lembut dari sutra. Terkadang kita tak terasa terjerat dalam langkah-langkah setan. Akhi azakumullah. Kata Ibnu Qayyim, di antara langkah setan adalah bagaimana setan menjerumuskan kita kepada perkara-perkara yang mubah, sehingga kita disibukkan dengan yang mubah untuk meninggalkan yang berpahala. Caranya gimana? Setan pinter. Antum sukanya apa nih? Wah, nih yang ini sukanya sepak bola nih. Akhirnya sibuk hari-harinya ngikutin sepak bola Pak. Nonton sepak bola. Apalagi kalau ada piala champion tuh Pak ya. Wah, itu jam 2 malam bangun ngapain, tahajud? Bukan tahajud, ya nonton sepak bola, Masya Allah. Sampai hafal itu lini depan siapa, lini belakang siapa, nama-namanya, Masya Allah. Pasti tanya Imam Bukhari tahu nggak? Tahu, gelap siapa itu? Allah musta'an. Dia terjerat dan tidak sadar. Ya, dari hobinya itu dijerat oleh syaitan supaya meninggalkan hal-hal yang lebih bermanfaat dari itu, yang berpahala. Walaupun sebetulnya ya silakan aja Anda mau olahraga, silakan. Tapi kemudian olahraganya sehingga akhirnya malah melalaikan kewajiban. Adzan sudah berkumandang, sepak bola jalan terus. Ya akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Nah inilah ya akhi. Ya. Berarti Pak, untuk istiqomah itu kita harus berjihad melawan diri sendiri, Pak. Ya, harus. Berjihad melawan setan, harus. Dan ini jihad sepanjang hidup kita sampai wafat kita. Sampai kita mau wafat pun setan menggoda kita supaya kita wafat di atas kekafiran, Pak. Supaya kita bisa masuk neraka bersama dia. Ya Allah. Maka dari itu ya akhi, setiap kita harus punya jiwa pejuang, akhi. Berjuang melawan hawa nafsu. Ya, harus. Ya, saya harus berjuang. Bagaimana caranya ya? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ya ketika mensyarah Kitabul Jihad dalam Sahih Bukhari, ketika beliau mensyarah 4 tingkatan jihad. Yang paling pertama jihad melawan hawa nafsu, yang melawan diri sendiri. Yang kedua jihad melawan setan. Yang ketiga jihad melawan orang pelaku dosa besar. Yang keempat jihad melawan orang kafir. Dan masing-masing jihad ini ada caranya sendiri. Beliau mengatakan jihad melawan diri sendiri adalah dengan cara bita'allumil ilm wal amali bih, yaitu dengan cara mempelajari ilmu, mengkaji ilmu dan mengamalkannya. Itu jihad melawan diri sendiri, Pak. Duduk di majlis ta'lim, dengarkan, kaji hadis, kaji Al-Quran, amalkan. Ini jihad, Pak, jihad. Sampaikan ilmu kepada manusia, jihad, Pak. Bahkan jihad menyampaikan ilmu itu kata Allah jihad yang besar. Allah berfirman wajahidhum bihi jihadan kabira. Jihadi mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Maksudnya kata para ulama itu mengajarkan Al-Quranul Karim, mengajarkan manusia kepada kebaikan. Masya Allah ya akhwan Islam azakumullah. Terkadang kan ya akhi ya, kita rajin untuk ilmu, alhamdulillah. Cuma mengamalkannya ini yang berat loh, Pak. Ya. Misal kita udah tahu tersenyum kepada saudaramu sedekah. Tapi kan untuk tersenyum berat terkadang, Pak. Ketemu diem aja boro-boro tersenyum.
Apalagi kalau senyumnya sama orang awam atau yang bukan jamaah kita gitu kan. Ya. Bahkan terkadang juga ketemu sama yang baru ngaji aja asem, Pak. Ya. Sering begitu kita melihat. Padahal Allah saja menegur Rasulullah, Bapak. Abasa wa tawalla. Muhammad bermuka masam dan berpaling karena datang kepadanya orang buta. Loh, bermuka masam kepada orang buta ditegur oleh Allah. Gimana kalau melek? Ya kan? Bermuka masam kepada orang buta ditegur oleh Allah. Kita bermuka masamnya kepada orang melek. Aduh, lebih berat lagi ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Kadang untuk mengamalkan ini saja sulit. Kok kenapa sih sulit sih? Ya. Ya itulah, terkadang ada keangkuhan di hati. Merasa saya kan udah lebih senior dari dia. Saya kan udah lebih banyak ilmunya dari dia. Saya kan sudah lebih lama ngajinya dari dia. Akhirnya rasa ujub itu menghantui hatinya. Dibayangkan oleh setan kamu lebih baik dari dia. Kalau dia itu junior, kamu senior. Masya Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, ujub hinggap di hati, sombong pun mewarnai diri. Akhirnya apa? Allah batalkan amal kita dalam keadaan kita tidak sadar. Musibah tidak, Pak? Inilah. Berarti ini semua perkara harus kita jihadi. Harus kita jihadi itu semuanya ya akhwat Islam. Dengan cara apa? Selalu introspeksi diri. Ya. Sering kita itu introspeksi diri, Pak. Makanya sebagian ulama mengatakan pergunakan musuhmu untuk introspeksi diri. Karena musuh itu paling pintar mencari kekurangan kita. Iya, dan biasanya musuh matanya itu akan mencari kekurangan. Maka ketika dia memberitahu tentang kekurangan kita dan tujuan dia memang ingin merusak kita, itu jadikan kesempatan. Oh, alhamdulillah aib saya ini. Terima kasih, thank you. Iya. Akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah ini akhi, untuk bisa istiqomah sampai akhir hayat nih, ya Allah, beratnya minta ampun, Pak. Iya. Ada orang di saat senang banyak duit, imannya juga mantep, Pak. Ya, senang dia, hidupnya masya Allah, imannya tenang. Tahu-tahu perekonomiannya apa? Kolab. Imannya kolab juga. Suudzon sama Allah. Ini kata Allah apa? Ya, orang-orang yang beriman ala harf, di tepi jurang. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau ia ditimpa kesenangan, tenang imannya. Kalau ia ditimpa kesusahan, inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Dia pun balik lagi ke belakang. Ada lagi orang kebalikan. Di saat susah, ngaji kuat, masya Allah. Dikasih kesenangan, naik jabatan, dah lupa mundur ngajinya, Pak, dikit-dikit. Si fulan kemana? Nggak pernah kelihatan lagi. Udah jadi direktur, masya Allah. Rupanya dengan kesibukan dunianya lupa kepada apa? Ya, apa yang telah ia kaji dulu. Itulah memang dunia. Dunia itu sangat-sangat apa, Pak? Barakah, ya, membuat kita tertipu, Pak. Wallah, kalau kita tidak punya jiwa pejuang untuk mencari surga, sangat mudah sekali kita untuk apa? Tertipu dengan dunia ini. Karena dunia ini masya Allah, Pak. Ya. Makanya Nabi mengatakan inna dunya hulwatun khadirah. Dunia itu manis dan hijau. Wa inna Allah mustakhlifukum fiha. Dan Allah menjadikan kalian khalifah di muka bumi ini. Iya. Akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Latih, Pak, kalau kita ingin istiqomah sampai akhir hayat kita, yang harus kita lakukan adalah tadi berjihad melawan hawa nafsu, berjihad melawan syaitan. Kemudian yang kedua apa, Pak? Kita harus menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Harus. Yang ketiga apa, Pak? Berkawan dengan teman-teman yang saleh, yang membantu kita untuk istiqomah, Pak. Iya, betul. Yang keempat, Pak, amalan-amalan saleh yang bisa mengokohkan hati kita penting sekali. Apa itu? Di antaranya jaga sholat berjamaah di masjid.
Jaga, Pak. Ya, Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, Rasulullah bersabda menceritakan tentang mimpi beliau. Ya. Kata Rasulullah, Ra'aitu Rabbi fi ahsanis surah. Tadi malam aku bermimpi melihat Allah dalam bentuk yang sangat indah sekali. Faqala li, lalu Allah berkata kepadaku, hai Muhammad, tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit sana? Kata Rasulullah, tidak tahu ya Allah. Maka Allah pun meletakkan telapak tangannya di antara dua pundakku, sehingga aku merasakan dinginnya di antara dua dadaku, sehingga aku pun tahu apa yang terjadi di langit dan di bumi. Lalu Allah berfirman kepadaku, hai Muhammad, tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Kata Rasulullah, tahu ya Allah, ladri, aku tahu ya Allah. Fil kafarati wa darajat, tentang amalan yang menggugurkan dosa dan amalan yang mengangkat derajat. Apa itu? Kata Rasulullah, adapun amalan yang menggugurkan dosa, masyul aqdami ilal jamaat, berjalan kaki ke salat berjamaah. Wantidharu sholawati ba'da sholawat, menunggu satu sholat sampai sholat berikutnya di masjid, dan menyempurnakan wudhu di saat-saat sulit. Kata Rasulullah apa? Faman fa'ala dzalik, siapa yang melakukan perbuatan ini, asya bi khair wa mata bi khair. Ya, ia akan hidup. Siapa yang melakukan perbuatan ini, ia akan hidup dalam keadaan baik, wafat pun dalam keadaan baik. Wa kana min khati'ati ka yaumi waladathu ummuh, dan ia akan bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh siapa? Oleh ibunya. Subhanallah. Ternyata Pak, amalan yang siapa saja melaksanakan 3 ini, kata Rasulullah, menjamin. Jaminannya apa? Ia hidupnya akan baik, wafatnya pun akan baik. Apa 3 amalan tadi? Berjalan ke masjid. Yang kedua apa Pak? Menunggu satu sholat sampai sholatnya berikutnya di masjid. Coba antum duduk habis sholat maghrib sampai sholat isya, apalagi sambil ngaji, duduk dengerin kajian, masya Allah, besar sekali pahalanya. Ya, menyempurnakan wudhu di saat sulit, ketika dingin banget. Ya, kalau mungkin lagi di puncak kan, masya Allah, megang air aja, kayak es. Tapi disempurnakan, sabar-sabarin, maka itu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Apalagi Pak, amalan yang bisa menguatkan kita untuk istiqomah ini Pak, yaitu sholatul lail, sholat tahajud. Sholat malam itu sangat kita butuhkan, terutama kita hidup di zaman fitnah nih Pak. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam sahihnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, suatu malam Rasulullah bangun lilir, kata orang Sunda itu bangun tiba-tiba. Lalu Rasulullah bersabda, Subhanallah, madza unzilatil lailah minal fitan wa madza unzila minal khazain. Subhanallah, fitnah apa yang Allah turunkan di malam ini, dan perbendaharaan apa yang Allah turunkan di malam ini. Man yuqidh li sahibal hujar, siapa yang membangunkan pemilik kamar itu untuk sholat malam. Rubba kasiyatin fid dunya ariyah fil akhirah, berapa banyak wanita-wanita yang berpakaian di dunia ternyata telanjang di akhirat nanti. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini isyarat di zaman fitnah kita sangat dianjurkan untuk sholat malam. Di zaman fitnah sangat dianjurkan jaga sholat malam kita Pak, walaupun cuma 1 rakaat witir, nggak masalah lah. Iya, Bapak bisanya cuma 1 rakaat witir, ya udah, yang penting langgeng, jaga. Mbak, saya bisanya cuma 5 rakaat Ustadz witir, ya udah, jaga. Saya bisanya cuma 3 rakaat, udah, jaga. Yang penting jangan sampai melewati malam tanpa sholat Pak. Upayakan semaksimal mungkin, karena itu menguatkan hati Pak.
Allah mengatakan inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'a wa aqwamu qila. Sesungguhnya salat malam itu, ibadah di waktu malam itu lebih mengokohkan hati. Antum tahu salat sunnah yang sering kali Allah sebutkan dalam Al-Qur'an salat apa? Salat malam. Di 7 ayat bahkan 8 ayat. Ya, ketika Allah mensifati orang-orang yang bertakwa yang masuk surga, ternyata karakter mereka yang paling pertama Allah sebutkan apa? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Mereka dahulu di dunia sedikit tidur di waktu malam, dan di waktu sahur mereka beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya akhwat Islam azakumullah. Ternyata karakteristik penduduk surga yang paling utama apa? Salat malam. Jaga, Pak. Kata Rasulullah, alaikum bisolatil lail. Jaga oleh kalian salat malam. Fa innaha da'bu salihina min qablikum. Karena salat malam itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian itu. Jaga, Pak, masya Allah. Kemudian apa amalan lagi, Pak, yang bisa menguatkan hati kita, Pak, supaya bisa istiqomah, Pak? Kata para ulama, zikrullah. Apa itu? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak zikir. Ya. Karena apa, Pak? Ibnu Abbas mengatakan asyaitan jathimun fi qalbi ibni Adam. Fa in dzakara Allah khanas wa in ghafila waswas. Setan itu, kata Ibnu Abbas, selalu memperhatikan hatinya anak Adam itu. Kalau ia ingat kepada Allah berzikir, dia ngumpet ketakutan. Kalau ia kosong lalai, maka ia memberikan was-was. Makanya kan setan berusaha bagaimana kita itu apa? Gak berzikir. Ya. Antum mau masuk ke rumah, diingetin ini, diingetin sono, masuk aja nyelonong. Kata Rasulullah pada umat Muslim, apabila seseorang masuk ke rumah dan tidak menyebut nama Allah, setan berkata, malam ini aku dapat tempat tinggal. Kalau ia makan malam kemudian tidak menyebut nama Allah, setan berkata, malam ini aku dapat makan malam. Gemuk setannya, Pak. Pantesan Ustadz, kenapa rumah saya angker, Ustadz? Kok bisa gitu? Ya habis saya masuk gak pernah zikir, wala salam, wala kalam. Ya itulah, Pak. Ya. Akhirnya kita jadikan selalu lupa. Antum naik mobil, ya lupa baca doa naik kendaraan. Coba siapa di antara antum yang hafal doa masuk kendaraan? Ayo. Nggak ada yang tahu kan? Padahal mungkin di antara rata-rata antum punya kendaraan ini, Pak. Ya. Karena saya lihat di Banjarmasin ini hampir nggak ada angkot, Pak. Di Banjarmasin ini saya lihat kok nggak ada angkot, jarang banget angkotnya ya, nggak kayak Bogor, kota angkot. Ya. Berarti kalau di sini jarang angkot, masya Allah ini rata-rata punya kendaraan gitu kan. Nah coba kita hafalin doa naik kendaraan apa. Ya, jangan sampai kita naik aja udah. Ya. Di kendaraan bukannya zikir yang disetel dangdutan. Ya Masya Allah, ya akhwat Islam azakumullah wa iyakum. Makanya kata Ibnu Abbas, kata Ibnu Mas'ud dengan sanad yang sahih, apabila seseorang naik kendaraan dan ya setan akan menjadikan dia lupa berzikir. Lalu setan berkata, "Taghunna, ayo nyanyi. Suruh nyanyi." Akhirnya lupa enggak zikir, Pak. Nyanyi aja. Nyanyi pop lah, nyanyi dangdut lah, apalah, la haula wala quwata illa billah. Banyakin zikir. Ya. Wallahi orang yang banyak berzikir itu tidak ada kesempatan setan untuk menggoda hatinya, Pak. Orang yang jarang mengingat Allah, dia akan sering mengingat manusia. Pasti itu, Pak. Orang yang jarang mengingat Allah pasti akan sering mengingat apa? Manusia. Maka ya akhi,
Ketika seseorang banyak mengingat manusia, hatinya tidak akan pernah tentram selama-lamanya. Maka banyak berzikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilallah, Allahu akbar. Di waktu bangun tidur zikir, ya, pergi ke masjid, di waktu pagi zikir pagi, sehingga waktu-waktu kita tidak lepas dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Amalan apa lagi Pak yang bisa memberikan kepada kita kekuatan untuk istiqomah Pak, insyaallah? Apa itu? Kasratul istighfar wa taubah. Yaitu banyak istighfar dan taubat. Banyak istighfar, taubat. Rasulullah manusia yang sudah pasti masuk surga, masuk jannah. Tapi Rasulullah SAW satu harinya beristighfar dan bertaubat 100 kali lebih. Rasulullah SAW setiap paginya mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Beliau apabila telah selesai salat duha, beliau mengucapkan Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Kata Ibnu Umar, Rasulullah apabila di majlis ta'lim, di majlisnya, ya, sering kali aku mendengar beliau mengucapkan itu, Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, lebih dari 100 kali. Banyak istighfar, banyak minta ampun Pak, Masya Allah. Apalagi Pak, orang yang banyak istighfar itu dibukakan pintu-pintu rezeki buat dia Pak. Allah sendiri yang berjanji dalam Al-Quran. Makanya kan Allah mengatakan, menceritakan tentang Nabi Nuh kepada kaumnya kan. Nabi Nuh berkata apa kepada kaumnya? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Lalu aku berkata kepada kaumku, hai kaumku, istighfar kalian kepada Allah. Dia Maha Pengampun. Niscaya Allah akan kirimkan hujan yang lebat. Ya. Dan Allah akan berikan kepada kalian harta dan anak-anak. Dan Allah akan jadikan untuk kalian sungai-sungai dan kebun-kebun. Masya Allah. Ya. Makanya akhi azakumullah, banyakkan kita istighfar, taubat, istighfar, taubat, istighfar, taubat. Itu yang akan memberikan kekuatan pada hati kita, Pak. Iya. Kenapa sih selama ini kita ini kok berat untuk melakukan perbuatan kebaikan? Biasanya itu akibat maksiat. Mau sholat tahajud berat, padahal istirahat udah cukup waktu siangnya. Kenapa? Biasanya sih maksiat. Mau pergi berjalan kaki ke masjid berat rasanya. Kenapa? Biasanya akibat maksiat. Mau berzikir kepada Allah lisan terasa keluh. Kenapa? Biasanya akibat maksiat. Mau membaca Al-Quran juga terasa berat rasanya. Biasanya akibat maksiat itu Pak. Banyak istighfar kita Pak. Astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, kok saya mau ke masjid berat sekali. Kenapa ini Allah? Ya, pasti ini akibat dosa. Banyak istighfar, astagfirullah, minta ampun kepada Allah. Ya. Nah ini akhwat Islam azakumullah. Ini diantara cara ya untuk supaya istiqomah sampai akhir hayat kita. Ya. Jauhi tempat-tempat fitnah Mas. Ya, kayak mall-mall. Itu kan tempat-tempat fitnah itu Pak. Maka orang yang udah ngaji, penuntut ilmu nggak layak Pak. Tiap hari pergi mejeng di mall. Ngapain di mall? Nggak, iseng aja main sono. Wah, tahu sendiri di mall tuh banyak ya, makhluk halus bergentayangan. Ya. Kalau di Saudi sih mallnya masih mending Pak. Ya, nggak ada yang you can see begitu. Semuanya Masya Allah ya bercadar, pakai jilbab dan yang lainnya kan gitu. Pas adzan langsung burs, malah jadi masjid mallnya itu. Ya. Kalau di Indonesia ya tahu sendiri. Akhwan Islam azakumullah wa iyyakum. Ini akhi, supaya kita istiqomah ya harus kita berjuang. Ini bimbingan Rasul yang pertama untuk kita yang berada di akhir zaman. Apa itu? Kematian mendatangi kita dalam keadaan kita beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Usahakan, berjuanglah.
Yang kedua kata Rasulullah dalam hadis tersebut apa? Wal ya'ti ilan nas bima yuhibbu an yu'ta ilaih. Hendaklah ia mendatangi manusia sebagaimana ia suka untuk didatangi dengannya. Apa maksudnya, Pak? Mendatangi manusia sebagaimana ia suka untuk didatangi. Antum suka enggak orang datang kepada antum dengan senyum? Suka? Antum pun senyumlah kepada dia. Seperti yang perbuatan yang antum suka diperlakukan dengannya, begitulah antum lakukan kepada manusia. Antum suka enggak, Pak? Orang itu bersikap sopan santun kepada kita. Suka, kita pun bersikap sopan santun dong kepada dia. Antum suka enggak orang menebar aib kita? Enggak suka. Kalau begitu jangan tebar aib orang lain. Antum suka tidak ya akhal Islam azakumullah wa yakum kalau kita jatuh kepada kesalahan ditertawakan orang lain? Enggak suka. Kalau begitu jangan mentertawakan kesalahan orang lain. Ternyata Pak, ini berhubungan dengan akhlak. Ternyata di akhir zaman masalah akhlak malah ditekankan oleh Rasulullah SAW. Di akhir zaman akhlak ditekankan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, hendaklah ia mendatangi manusia sebagaimana ia suka untuk didatangi dengannya. Coba antum, apa yang antum suka untuk didatangi oleh tetangga antum, lakukanlah kepada tetangga itu. Suka enggak kalau tetangga suka ngasih hadiah ke antum? Ini tetangga saya kok ya tiap hari ngasih hadiah, ada aja makanan yang dikirim. Lakukanlah hal itu kepada tetangga kita. Suka enggak antum kalau antum diganggu sama tetangga antum dengan suara-suara yang bising? Enggak suka? Kalau begitu jangan ganggu tetangga antum dengan suara-suara yang bising itu. Subhanallah, ya akhi. Iya, ternyata di akhir zaman Rasulullah menekankan kita kepada memperbaiki sikap kita kepada manusia. Iya, tersenyum, berlemah lembut. Bahkan ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai ia suka untuk saudaranya apa yang ia suka untuk dirinya dari kebaikan. Apa yang kita suka untuk diri saudara kita, sukailah untuk diri kita juga. Apa yang kita sukai untuk diri kita terjadi, maka kita sukai juga untuk saudara kita ya akhal Islam azakumullah wa yakum. Ini sepadan hadis ini ya akhal Islam azakumullah wa yakum. Maka akhi, seorang penuntut ilmu lebih layak untuk mengamalkan hadis ini akhi. Jangan anggap remeh akhlak kepada manusia itu, jangan anggap remeh. Karena itu penentu ya amal seorang hamba juga. Sebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim dan yang lainnya. Qila li Rasulillah, dikatakan kepada Rasulullah SAW, inna fulana tusalli bil lail wa taf'alul khair wa tasum wa tatasaddaq bi asya' katsirah atau kama qala walakinna lisanatu yu'dhi jiranaha. Wahai Rasulullah, ada seorang wanita rajin sholat malam, hai Rasulullah. Rajin beramal kebaikan, hai Rasulullah. Rajin puasa sunnah, hai Rasulullah. Dan banyak sedekahnya, hai Rasulullah. Namun sayang, hai Rasulullah, lisannya menyakiti tetangganya. Apa kata Rasulullah? La khaira fiha, hiya finnar, hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikannya wanita itu. Dia termasuk penduduk api neraka. Subhanallah. Padahal dia sudah sholat malam rajin, Pak. Padahal dia sudah sedekah banyak sekali, Pak. Padahal dia puasa sunnahnya Masya Allah, Pak. Tapi gara-gara lisannya yang suka nyakitin hati, ternyata Allah tidak menganggap sama sekali itu amalannya. Sampai Rasulullah mengatakan dia termasuk penduduk api neraka, Pak. Jaga lisan. Jaga lisan kita di Facebook. Jaga lisan kita di grup-grup, di media
ya sosial sana dan yang lainnya. Akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Perbaiki hubungan kita dengan manusia sama muslim, Pak. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis, ala ukhbirukum bi afdal min salatin wa saumin wa sadaqah. Maukah aku beritahu kepada kalian amalan yang lebih utama dari salat, puasa dan sedekah? Maukah? Kata para sahabat, mau ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Salahu dzatil bain. Baiknya hubungan sesama muslim. Fa inna fasada dzatil bain hil haliqah. Karena rusaknya hubungan sesama muslim itu pencukur. La aqulu haliqata syarr. Aku tidak mengatakan pencukur rambut, akan tetapi haliqatud din, pencukur agama. Riwayat Tirmidzi dan hadis ini sahih. Subhanallah, Pak. Ternyata Rasulullah mengatakan baiknya hubungan kita dengan sesama muslim itu lebih utama daripada sholat, puasa, sedekah. Dan rusaknya hubungan kita dengan sesama muslim bisa mencukur agama kita. Bayangkan. Pernahkah kita bertengkar dengan seorang muslim? Segera perbaiki sekarang. Istighfar, Pak. Selama kita bertengkar dengan seorang muslim, Pak, selama itu amal kita tidak akan diangkat kepada Allah. Ya, disebutkan dalam hadis, di setiap hari Senin Kamis amalan hamba akan diangkat kepada Allah dan ditampakkan kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, kata Rasulullah, semua amalan hamba di setiap Senin dan Kamis itu akan diangkat kepada Allah, ditampakkan kepada Allah, kecuali orang yang bertengkar dengan saudaranya sama muslim. Maka Allah berfirman, anziru hadain, tangguhkan amalan dua orang yang sedang bertengkar ini, hatta yastaliha, sampai damai dulu. Bayangkan, Pak, rusaknya hubungan kita dengan sesama muslim bisa mencukur agama kita. Amalan kita ditangguhkan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi enggak, Pak? Oh, wallahi rugi sekali akal Islam. Itu menunjukkan betapa besarnya masalah akhlak, ya kan? Jangan kita anggap remeh ini, Pak. Ya. Akal Islam azakumullah wa iyyakum. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, ini bimbingan Rasulullah yang kedua di akhir zaman ini, yaitu hendaklah ia mendatangi manusia sebagaimana ia suka untuk apa? Didatangi dengannya. Camkan hadis ini baik-baik dan selalu ingat. Apa yang kita tidak suka untuk didatangi, jangan datangi manusia dengan akhlak seperti itu. Ya. Bimbingan yang ketiga, bagi kita yang hidup di akhir zaman ini, hidup, ya, di zaman yang penuh fitnah ini, itu yang Rasulullah SAW ingatkan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As dalam hadis riwayat Abu Daud dalam sunannya, bahwa Nabi SAW bersabda kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, kaifa bika ya Abdullah idza kunta fi husalatin minan nas. Hai Abdullah, bagaimana sikap kamu kalau kamu hidup di tengah-tengah manusia yang sudah rusak? Bagaimana sikap kamu kalau kamu hidup di tengah-tengah masyarakat yang sudah rusak? Masya Allah, ini sangat kita butuhkan sekali, Pak, di zaman ini, Pak. Kata Abdullah bin Amr, apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ilzam baitak wa khudh ma ta'rif wa da' ma tunkir wa 'alaika bi khassati nafsik wa da'anka amrul awam. Banyak-banyaklah tinggal di rumahmu. Ambil yang kamu lihat itu ma'ruf dan tinggalkan yang kamu lihat itu mungkar. Dan hendaklah kamu lebih memperhatikan dirimu sendiri, ya, daripada mengingat orang lain. Masya Allah, Bapak sekalian. Rasulullah SAW mengatakan, ya,
Banyak-banyak tinggal di rumah. Maksudnya apa? Ini kalau kita berada di suatu masyarakat yang sudah rusak, Pak. Kalau kita bergaul menyebabkan kita terseret kepada maksiat, maka beliau mengatakan lebih baik kamu banyak-banyak di rumah aja udah. Tapi kalau kita bisa bergaul dan membuat manusia banyak taubat, itu lebih utama tentu. Karena disebutkan dalam hadis lain Rasulullah sabda, "Alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minalladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum." Orang yang bergaul dengan manusia dan sabar menghadapi gangguan mereka lebih utama daripada orang yang tidak bergaul dengan mereka dan tidak sabar menghadapi gangguan mereka. Tapi kalau antum memang tidak bisa bergaul, dan kalau bergaul mudah terkena arus, ya, lebih baik banyak-banyak tinggal di rumah aja udah. Kata Rasulullah apa? Ambil yang kamu lihat itu ma'ruf, tinggalkan yang kamu lihat itu mungkar, dan hendaklah alaika bi khassati nafsik, hendaklah kamu lebih khusus memperhatikan dirimu sendiri. Artinya Pak, kita ini coba selalu introspeksi diri terus tentang diri kita. Apa sih kekurangan saya? Apa dosa saya? Untuk kita terus perbaiki, akhi azakumullah. Wada'anka amral awam, dan tinggalkan mikirin orang lain. Gak usah kita mikirin orang lain, Pak. Dosa mereka yang tanggung. Yang penting kita pikirin dosa sendiri. Kita ini terkadang, Pak, untuk kalau melihat kesalahan orang lain pinter banget, Pak. Tapi untuk melihat kesalahan sendiri, waduh susah, Pak. Naudzubillah, ya. Kalau kita tidak bisa melihat aib diri sendiri, sebabnya kenapa coba, Pak? Karena kita selalu sibuk memikirkan aib orang lain. Itu sebabnya. Kalau kita sibuk memikirkan aib orang lain, kita tidak akan bisa melihat aib diri sendiri. Kalau kita selalu sibuk memikirkan aib orang lain, pasti biasanya kita selalu merasa lebih baik dari dia. Pasti. Dan kalau kita lebih suka memikirkan aib orang lain, kita akan jatuh kepada sikap memperolok orang lain. Coba perhatikan ayat surat Al-Hujurat. Ya, ayat ke-12. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum memperolok kaum yang lainnya. Boleh jadi yang diperolok lebih baik daripada yang memperolok. Perhatikan, Bapak. Apa itu? Boleh jadi yang diperolok lebih baik dari yang memperolok. Maksudnya apa coba, Pak? Seakan Allah mengatakan begini, hei kamu yang memperolok, apakah kamu yakin kamu lebih baik dari orang yang kamu diperolok itu? Boleh jadi yang kamu perolok itu lebih baik daripada kamu. Masya Allah. Lihat, lembut sekali Allah menyindir. Boleh jadi yang diperolok lebih baik daripada yang antum, Pak. Kalau menganggap orang lain lebih baik dari kita sendiri, gak bakalan berani untuk memperolok. Biasanya memperolok itu akibat karena kita merasa lebih baik. Pasti itu. Ya. Tapi subhanallah, Allah lembut sekali. Allah mengatakan boleh jadi yang diperolok lebih baik daripada yang supaya yang diperolok pun juga nggak terkena ujub. Allah mengatakan boleh jadi yang diperolok lebih baik. Ya, Bapak tahu nggak, Pak? Al Hasan Al Basri pernah ditanya oleh seseorang, hai Hasan, apa sih tawadu itu? Kata Al Hasan Al Basri, tawadu itu kamu keluar dari rumahmu, tidaklah engkau melihat saudaramu kecuali kamu merasa dia lebih baik dari kamu. Itu tawadu tuh, Pak. Setiap kita melihat orang, Masya Allah, dia pasti lebih baik dari saya. Bakar bin Abdullah Al-Muzani berkata, kalau aku melihat orang yang lebih muda dariku, aku bergumam di hatiku, aku sudah mendahului dia kepada maksiat.
dia mungkin lebih baik dari saya. Kalau aku melihat kepada yang lebih tua dariku, aku bergumam di hatiku, dia lebih mendahului saya kepada kebaikan. Mungkin dia lebih baik dari saya. Masya Allah. Coba Pak, kalau kita cuma jiwa seperti itu, Masya Allah Pak. Ketika kita bertemu dengan teman kita, mungkin dia punya amalan yang hanya Allah yang tahu. Dia lebih baik dari saya. Mungkin dia lebih ikhlas dari saya hatinya. Tapi kalau orang yang gak tawadhu, dibanding-bandingin, dia nggak pernah sholat sunnah, saya sholat sunnah. Ya, dia cuma hafal 1 juz, saya hafal 5 juz, nah kan? Jadinya apa Pak? Kalau setelah seperti itu, kita akan selalu merasa lebih baik Pak. Bahaya ya akal Islam, azakumullah wa ya. Ya, maka coba kita lebih memikirkan dosa kita sendiri, kekurangan kita sendiri. Dengan cara seperti itu, kita tidak akan merasa lebih baik daripada orang lain. Ya Allah. Ya. Makanya akhi azakumullah, sungguh indah petuah Nabi kepada Abdullah bin Amr bin Al-As ini. Di zaman ketika kita hidup di tengah masyarakat yang rusak, ternyata Rasulullah menganjurkan kita jangan mikirin aib orang lain, tapi dianjurkan memikirkan aib diri sendiri. Subhanallah. Iya. Taib ya akhal Islam, azakumullah wa iyakum. Kita lanjutkan. Petua selanjutnya bagi mereka yang hidup di akhir zaman dan penuh dengan fitnah, yaitu kita berusaha Pak meniru generasi yang paling utama di dalam beragama. Meniru generasi yang pertama dalam beragama. Siapa sih generasi yang pertama itu Pak? Para sahabat. Dasarnya, ya, dalilnya apa? Hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tahawi dalam Mushkil Al-Athar dengan sanad yang sahih, bahwa Imam At-Tahawi, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda begini, innaha satakunu fitan, nanti akan muncul fitnah-fitnah. Rupanya para sahabat sedang sibuk ngobrol, jadi nggak kedengeran. Lalu ada seorang sahabat berkata, ala tasma'un, apa kalian tidak mendengar ya Rasulullah tadi bicara apa? Akhirnya para sahabat berkata, madza qal, apa yang diucapkan oleh Rasulullah tadi? Kata Rasulullah, inna satakunu fitan, nanti akan muncul fitnah-fitnah. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, famadza nasna, apa yang harus kami lakukan di zaman itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tarji'una ila amrikumul awwal, kembalilah kalian kepada urusan kalian yang pertama. Masya Allah. Rasulullah mengatakan akan muncul fitnah-fitnah. Ternyata Rasulullah mengatakan, kembalilah kepada urusan kalian yang pertama. Siapa urusan mereka? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka satu-satunya generasi yang dipuji langsung oleh Allah. Allah berfirman dalam surat At-Taubah 100, as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka di sini para sahabat muhajirin dan ansar, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Mereka satu-satunya generasi yang dipuji oleh Rasulullah SAW dan 2 generasi setelahnya. Beliau bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia itu generasiku, kemudian setelahnya. Mereka satu-satunya generasi Pak yang Allah memerintahkan kita untuk beriman seperti keimanan mereka. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, fa in amanu
bimithli ma amantum bih faqad ihtadau. Jika mereka beriman seperti apa yang kalian di sini pada waktu turun siapa? Para sahabat. Jika mereka beriman dengan seperti apa yang kalian wahai para sahabat imani, pasti mereka dapat hidayah. Fa in tawallau fa innamahum fi syiqaq. Tapi jika mereka berpaling, maka mereka berada di dalam apa? Syiqaq, perselisihan. Lihat, akhi, ya. Ternyata Allah memerintahkan juga untuk kembali kepada para sahabat Nabi SAW. Lihat oleh kita bagaimana akhlak para sahabat, bagaimana masya Allah generasi yang luar biasa para sahabat itu ya akhal Islam. Azakumullah wa iyyakum. Ini petua Rasulullah SAW, Pak. Gali oleh kita. Gimana sih para sahabat hidupnya, ibadahnya, akidahnya. Alhamdulillah ada dalam kitab-kitab para ulama dengan sanad-sanad yang sahih. Cuma kita butuh ilmu alatnya aja bahasa Arab. Karena kitab-kitab ulama kebanyakan belum diterjemahin ke bahasa Arab, Pak. Iya. Makanya kita penting tuh belajar bahasa Arab. Biar bisa kita baca kitab bahasa Arab gitu kan, masya Allah. Iya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah inilah ya akhi petuah Rasulullah di akhir zaman. Ya. Agar kita betul-betul hidup di atas kebaikan insyaallah. Siapa yang berpegang kepada petuah tersebut, insyaallah Allah berikan kepada dia berbagai macam keberkahan dalam hidupnya dan kebaikan. Allahu a'lam, saya kira cukup dulu sampai di sini. Kita lanjutkan dengan door prize apa tanya jawab. Ini door prize-nya berapa buku? Siapa yang paling muda? Hah? Oh, sudah ada. Siapa di sini yang paling muda katanya nih? Ini buat yang paling muda umurnya. Ada yang paling muda? Anak kecil adanya tuh paling muda. Maksudnya mungkin sesudah balik kali Pak. Yang udah balik. Ini sih panitia aja yang nyari deh. Pertanyaan dulu ya. Apakah firqah seperti Mu'tazilah, Khawarij, Sufiyah dan lain-lain termasuk umat Rasulullah? Masuk, kan Rasulullah mengatakan sataf tariku ummati, akan berpecah belah umatku ini. Siapa yang mengatakan bahwa firqah sesat ini kekal di neraka, maka ia ahli bid'ah, kata Ibnu Taimiyah. Firqah sesat itu Pak, yang Rasulullah SAW ancam masuk neraka, nggak kekal di neraka kalau mereka wafat di atas la ilaha illallah. Karena Rasulullah masih mensifati mereka umatku akan berpecah belah. Berarti umatku masih umat Nabi Muhammad SAW. Ya, nah, itu pahami baik-baik. Jadinya kita nggak dituduh suka mengkafir-kafirkan, gitu kan? Iya. Bagaimana mensikapi orang tua yang masih meninggalkan sholat dan bermaksiat? Nah, jadilah anak yang bisa memberikan suri tauladan kepada orang tuanya. Iya. Berbaktilah kepada orang tua, contohkan akhlak yang baik dan banyak mendoakan. Dan ingatkan secara lemah lembut, karena orang tua berbeda dengan orang lain. Iya. Insya Allah dengan baktinya antum kepada orang tua akan lebih mendengar antum daripada antum tidak berbakti kepada orang tua. Iya. Hadis Rasulullah yang mengatakan memperbaiki akhlak sesama muslim lebih utama dari sholat dijadikan pegangan oleh sebagian orang muslim. Mereka sangat memperbaiki akhlak sesama muslim, tapi mereka tidak melaksanakan sholat dan puasa. Ini ya kurang, ini namanya ya pemahaman yang salah. Ya. Apakah dalam hadis tersebut disebutkan
bahwa sholat boleh ditinggalkan gara-gara itu? Hah? Rasulullah hanya mengatakan, maukah aku beritahukan yang lebih utama dari sholat, puasa, dan sedekah? Sebagian ulama mengatakan maksudnya sholat sunnah, puasa sunnah, dan sedekah sunnah. Sebab tidak mungkin sholat yang wajib ya bisa dikalahkan oleh amalan seperti itu. Ya. Yang kedua, para ulama berbeda pendapat. Apakah orang yang meninggalkan sholat karena malas itu murtad dari agama Islam atau tidak? Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan dan Imam Madzhab Hambali kafir murtad dari agama Islam. Sebagian mengatakan belum. Dan ini pendapat mayoritas ulama di Madzhab Syafi'i, Maliki dan Hanafi. Sebagian ulama mengatakan yang nggak mau sholat sama sekali, mau sujud saja sama Allah nggak mau, ini yang kafir. Adapun kalau dia masih sholat, masih terkadang sholat, terkadang enggak, ini belum dikafirkan. Ya, bayangkan. Dan pendapat ini yang wallahu alam yang saya condong kepadanya. Iblis Pak, disuruh sujud kepada Nabi Adam nggak mau. Ya nggak Pak? Iblis kalau disuruh sujud kepada Allah mau nggak Iblis? Mau. Disuruh oleh Allah sujud kepada Adam nggak mau. Sombong dia. Apa kata Allah? Maka dia kafir. Ini orang sujud sama Allah nggak mau. Bayangkan. Ini orang sujud sama Allah nggak mau. Iblis saja kalau sujud sama Allah masih mau. Tapi ketika diperintahkan sujud kepada Adam nggak mau. Ini sujud sama Allah nggak mau. Coba bayangkan. Lebih berat daripada iblis Pak. Ikhwata Islam. Ya, sombong banget orang seperti ini, subhanallah. Ikhwata Islam, azakumullah ya. Tadi disebutkan hadis Rasulullah mengharamkan alat-alat musik, Ustadz. Terus hukumnya penyanyi dan pemain musik Islami gimana ya? Nggak ada Pak musik Islami dalam Islam Pak. Ya. Kayaknya kalau nggak ada musik sepi banget nih hidup. Ya masalahnya antum tidak pernah membiasakan baca Quran. Kalau antum sudah terbiasa baca Quran, musik nyanyian lewat Pak. Ya. Kenapa? Karena kata Ibnu Qayyim, tak akan pernah bertemu dua cinta dalam satu hati. Cinta Al-Quran dan cinta nyanyian. Kalau antum bertemu cinta dua wanita di satu hati mungkin punya dua istri. Kayak Ustadz Aiman ya, Masya Allah. Ya. Tapi kalau yang ini tidak bisa bertemu, cinta Al-Quran dan cinta musik nggak bisa ketemu. Orang yang cinta musik dan nyanyian nggak bakalan cinta Al-Quran. Orang yang cinta banget sama Al-Quran nggak bakalan suka kepada nyanyian dan musik. Iya. Nah itu ya akhi, kalau antum masih menyukai musik dan nyanyian, berarti antum belum menyukai betul Al-Quran. Kalau antum menyukai Al-Quran, tandanya antum selalu ingin membaca Al-Quran. Iya, tinggal introspeksi diri aja. Selama ini kita baca Quran per hari berapa lembar? Itulah kadar cintanya kita kepada Al-Quranul Karim. Ya akhul Islam, azakumullah wa yakum. Bagaimana cara kita meniru meneladani para sahabat dan dua generasi setelahnya dalam beragama dan berakhlak di zaman fitnah dan globalisasi seperti sekarang ini? Di saat kita meniru mereka malah dituduh macam-macam. Pak, kita ini kan meniru mereka karena Allah, bukan karena pengen dipuji orang. Nggak usah kita dengerin orang menuduh apa. Kata Rasulullah SAW, man ardallah bisakhatin nas wa ya kafallahu mu'natan nas wa man ardan nas bisakhatillah wa kalahu Allah ilan nas. Siapa yang mencari keridhaan Allah walaupun orang-orang marah kepadanya, Allah cukupkan ia dari manusia. Tapi siapa yang mencari keridhaan manusia, mengorbankan keridhaan Allah, maka Allah serahkan ia kepada manusia. Allah tidak mau bantu dia. Jadi hati-hati Pak,
Kita di dalam beriman itu jangan sampai mengharapkan apa? Keridhaan manusia. Orang mau mencaci, mencela, terserah deh. Ya. Makanya sebagian ustadz di zaman sekarang ini ada yang memberikan permisalan. Kita ini di zaman sekarang bagaikan seorang ayah dan anaknya bersama keledai. Suatu ketika si ayah naik keledai, anak yang nuntun. Orang-orang berkata, ayah itu kurang ajar banget, gak kasihan sama anaknya. Akhirnya si ayah berkata, nak kamu turun nak. Saya naik, kamu naik saya turun. Gantian si ayah yang naik, si anaknya naik. Orang-orang ngomong, kurang ajar itu anak, gak bakti sama orang tua. Iya. Akhirnya mereka berpikir, ayo nak kita naik dua-duanya. Naik dua-duanya. Orang-orang ngomong lagi, gak kasihan tuh sama unta. Iya. Iya. Akhirnya turun dua-duanya, gak ditunggangin. Orang ngomong lagi, percuma beli unta, gak dikumbangin. Serba salah, Pak. Gini komentarin. Udahlah, kalau kita mikirin komentar orang gak ada habisnya. Kita ini beribadah bukan karena ingin dapat komen yang bagus. Antum sih kebiasaan di Facebook nge-like, oh banyak yang nge-like, seneng. Allahu Akbar. Ya. Jadinya ya like itu jadi Tuhan selain Allah jadinya, Pak. Ya. Kalau nggak ada yang nge-like sedih banget. Aduh ya nggak ada yang nge-like. Ya, kalau banyak yang nge-like baru wah seneng. Hati-hati loh antum tuh. Nah, ini sudah merusak akidah itu ya akhul Islam. Azakumullah wa iyyakum. Ya. Bagaimana cara kita beramar ma'ruf nahi mungkar di tengah lingkungan yang bermaksiat? Semampunya. Karena Rasulullah bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi, wa dzalika adhaful iman. Siapa yang melihat kemungkaran hendaklah dirubah dengan apa? Tangan, kekuatan. Jika tidak mampu, lisan. Jika tidak mampu, hati. Dan itu selemah-lemahnya iman, kata Rasulullah. Berarti setidaknya hati kita mengingkari, Pak. Kita terkadang Pak boro-boro ngingkarin malah menikmatin, Pak. Iya. Susah memang zaman sekarang. Makanya banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Gimana menanggapi adanya penolakan terhadap dakwah sunnah di negeri kita ini? Sabar. Ya, jangan sama sekali melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan dakwah dengan sikap arogan, kekerasan, jangan, Mbak. Kata Rasulullah dahulu, ada seorang nabi yang dipukulin oleh kaumnya sampai berdarah-darah wajahnya. Lalu nabi ini sambil mengusap darahnya berkata, ya Allah, ampuni kaumku karena mereka tidak tahu. Masya Allah. Ya. Begitu nabi ini sabarnya ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya. Lihat Pak, ketika Rasulullah SAW mendapatkan pertentangan yang sangat luar biasa dari kaum musyrikin Quraisy itu Pak. Kenapa Rasulullah SAW tidak berkata kepada Jibril, ente kan badannya gede, hancurin aja mereka itu sekalian. Enggak. Padahal malaikat Jibril besar benar badannya Pak. Yang Rasulullah mengatakan, aku melihat malaikat Jibril dengan bentuknya yang asli dan mempunyai 600 sayap menutupi ufuk timur dan barat. Mungkin kalau Allah mengizinkan malaikat Jibril menghancurkan kota Mekah, gampang banget, hancur sekaligus. Tapi ternyata bukan begitu sunnatullah. Yang menjadi sunnatullah ternyata diperintahkan para rasul itu bersabar menghadapi apa? Kaumnya. Sabar aja deh, terus dakwah. Ya. Sebesar apapun tantangan, jangan sampai dakwah kita berhenti. Mereka terus menolak, kita terus berdakwah. Dilarang di masjid ini, masih banyak masjid yang lain. Iya. Masih banyak kesempatan, Pak. Insya Allah. Justru dakwah ini, Pak,
semakin dipersempit semakin seperti balon mengembang. Betul. Lihat dakwah Rasulullah SAW, semakin keras ya ujian, semakin tambah berkembang. Jadi nggak usah khawatir, Allah sendiri yang membela agama ini. Nggak usah takut, karena Allah yang akan membela kita insyaallah biidznillah. Ya, kalau memang yang kita dakwahkan ini hak di sisi Allah insyaallah. Kita sampaikan Al-Quran, hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kita mengajak manusia untuk beriman kepada Allah, mentauhidkan, menjauhkan kesyirikan. Kita mengajak manusia untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW, memurnikan din agama ini, akal Islam, azakumullah. Ya. Jadi sabar Pak, sabar. Butuh kesabaran segala sesuatu itu. Tapi memang ya, nasihat yang paling menyebalkan tuh ucapan sabar. Ya. Ada pernah tuh Bu, Pak, ada seorang ibu-ibu curhat sama saya Pak. Ngomong 15 menit lebih, capek saya dengarnya Pak. Terakhir itu saya bilang apa? Sabar ya Bu. Kata dia apa? Ustaz, capek-capek saya ngomong, jawabannya cuma satu. Sabar ya Bu. Apa enggak ada jawaban yang lain katanya. Ya Allah, kata saya, jadi menurut ibu sabar itu bukan solusi ya Bu ya? Ya gimana, masa nggak ada yang lain sih? Ya, kan Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Apa nggak cukup ibu bersama Allah? Ketika ibu bersabar terhadap suami ibu, Allah bersama ibu. Ya, nah kan terkadang kita menganggap sabar itu sesuatu yang number terakhir itu sudah. Jangan begitu. Ya. Bagaimana saya akhwat Ustadz ingin bertanya, bagaimana menegur kawan yang belum menggunakan hijab dan mereka masih melakukan kegiatan hal-hal yang tidak sesuai syariat? Tentu untuk mendakwahkan itu Pak, harus melihat mana yang paling urgen. Taib, kenapa dia tidak pakai jilbab? Kenapa dia nggak pakai kerudung? Karena hatinya belum dijilbabin pakai iman, ya kan? Belum dijilbabin pakai akidah, pakai iman. Belum ada di hatinya rasa takut kepada Allah, rasa cinta kepada Allah. Aisyah mengatakan apa? Dengarkan nih ucapan Aisyah. Adalah yang pertama kali turun dari Al-Quran tentang surga dan neraka. Kalaulah yang pertama kali turun, jangan mencuri, mungkin kami tidak akan meninggalkan pencurian. Kalaulah yang pertama kali turun, jangan berzina, mungkin kami tidak akan meninggalkan perzinahan. Kenapa? Karena akidah belum siap, belum ada. Makanya mendakwahi ya teman anti yang belum pakai jilbab, dakwahi dulu dari akidahnya. Kenalkan dia kepada Allah, jadikan ia cinta kepada Allah, jadikan ia takut kepada Allah. Insya Allah kalau rasa takut kepada Allah sudah ada di hatinya, cinta pun bersemi di hatinya, dengan sendirinya pakai jilbab. Betul. Akidah dulu deh, itu dulu deh kita pahamkan. Ya, sebab kalau langsung kamu pakai jilbab, kenapa? Susah Pak. Ya, susah. Kenapa? Karena belum ada rasa cinta di hati dia kepada Allah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini akal Islam. Tadi diriwayatkan kan wanita yang rajin ibadah termasuk sholat malam tetapi lidahnya tidak terjaga. Apakah sholat malam itu tidak berpengaruh Ustaz terhadap akhlak lidahnya? Wassalam. Itu dia masalahnya. Kalaulah amalan ibadahnya itu ya betul-betul memberikan pengaruh, pasti lisannya pun akan jadi baik itu. Iya. Karena kan Pak, ibadah itu tujuannya untuk menghasilkan apa coba? Ibadah itu tujuannya menghasilkan ketakwaan, iya kan? Baca deh surat Al-Baqarah 21.
Allah mengatakan, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum. Tuh lihat, ini tujuannya nih, la'allakum tattaqun. Hai manusia, beribadahlah kamu kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Rupanya tujuan beribadah ini rupanya, Pak. Tujuan beribadah itu takwa, dan Nabi mengatakan takwa itu di mana tempatnya? Nih, sini. Rasulullah, ala inna taqwa hahuna. Ketahuilah takwa itu di sini tempatnya nih. Nah, sekarang kalau ibadahnya tidak menghasilkan ketakwaan, berarti itu ibadahnya ada tanda tanyanya, Pak. Jangan-jangan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ibadahnya dimasuki sesuatu itu. Ya. Maka kalau orang yang rajin ibadah dan ternyata ibadah tidak memberikan pengaruh apa-apa untuk hidupnya, itu tanda, kata Ibnu Taimiyah apa? Ibadahnya dakhilah, dimasuki sesuatu. Iya. Maka nah ini orang yang sholat, rajin sholatnya, diterima sholatnya oleh Allah, akan pengaruh dalam akhlaknya insya Allah. Ya, dalam muamalahnya, dalam tingkah lakunya. Iya. Bagaimana cara menghindari syubhat? Cara menghindari syubhat adalah dengan menuntut ilmu. Obat syubhat itu ilmu, Pak. Karena syubhat itu adalah pemikiran yang menyesatkan. Maka harus dihilangkan dengan ilmu. Harus. Iya. Maka datang ke ustadz kalau ada syubhat di pikiran. Ustadz, saya punya syubhat begini-begini. Gimana cara menjawabnya ya? Penting itu, Pak, supaya apa? Supaya syubhat itu tidak bertengger di kepala. Kalau dibiarkan akan berkembang nanti. Jawablah dengan ilmu Al-Quran, hadis, dan pemahaman yang benar, supaya kita tidak menjadi orang yang tersesat jalan. Ustaz, bagaimana jika ada orang yang di luar mengatakan bahwa kalau memang dengan mengikuti para salafus soleh bisa menyatukan umat, kenapa di kalangan orang yang mengikuti salaf masih ada perpecahan dan tidak bersatu? Iya, karena mereka tidak ngikutin salaf 100%. Iya kan? Walaupun dia ngaku saya salafi, tapi tidak mengikuti salaf 100%. Dalam cara tahdirnya gulu, mudah ya mentahdir orang, menjelek-jelekan orang, gulu, tidak mengikuti salafus saleh. Makanya orang-orang yang mengaku salafi di zaman ini, Pak, tidak bisa mewakili salaf. Tidak bisa apa? Tidak bisa mewakili salaf. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan apa? Kita umat Islam di zaman ini tidak bisa mewakili Islam. Kenapa? Kita ini, akidah kita masih begitulah, ibadah kita begitulah, akhlak kita juga begitulah, gitu kan? Iya, masih diwarnai oleh hawa nafsu, diwarnai oleh syahwat, diwarnai oleh kebodohan, diwarnai oleh ya sikap gulu berlebihan, diwarnai oleh sikap tafrid, ya meremehkan. Nah, inilah ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Yang jelas, Pak, kewajiban kita sekarang adalah berusaha meniti jalan mereka semampu kita. Namun sama sekali kita manusia biasa yang tidak lepas dari apa? Kekurangan dan kesalahan. Dan harus kita akui bahwa kita manusia yang tidak lepas dari kesalahan, kekurangan. Maka orang yang pandai menerima masukan dari orang lain, ya, dan meluruskan kekurangannya, itulah orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Sebutkan nasab Nabi Muhammad, minimal 5 nasab. Ayo, dapat nih kisah-kisah gaib dalam hadis-hadis sahih. Ada yang mau tak jawab? Sebutkan nasab Nabi Muhammad. Ada yang tahu nggak nasab Nabi Muhammad? Kayaknya nggak ada yang tahu, Mas. Kesusahan.
Yang lain? Ada, fadhol. Masya Allah. Fadhol. Kasih tuh. Siapa nama asli Imam Syafi'i buat akhwat? Buat akhwat ya. Siapa nama asli Imam Syafi'i? Abdurrahman. Nah. Ini si ibu mah ngasal. Salah ibu. Ada yang tahu yang lain? Siapa nama aslinya Imam Syafi'i? Bismillah, Muhammad bin Idris. Ahsanti, Masya Allah. Muhammad bin Idris. Siapa yang bisa membacakan hadis menuntut ilmu jalan menuju surga? Dengan bahasa Arabnya ya. Ikhwan, tuh. Hah? Ini duluan nih. Silakan. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Riwayat siapa? Riwayat Imam Muslim. Muslim, benar. Masya Allah. Pertanyaannya nih buat si akhwat apa ikhwan nih? Bebas. Ikhwan maupun akhwat. Pertanyaannya, siapa yang bulan depan ada rencana mau menikah? Siapa yang bulan depan ada rencana mau menikah? Hah? Ada nggak? Ustadz? Hah? Iya, insya Allah Ustadz. Bulan depan kan? Siapa duluan nih? Tanggal berapa? Tanggalnya rahasia Ustadz. Cuma kan bulan depan. Nggak bisa dipercaya itu. Jangan-jangan cuma pengen dapat hadiah. Tidak. Itu ikhwan yang ngacung tadi mau kawin, mau nikah. Yang akhwatnya tolong kasihkan itu ya. Tolong panitia. Fatwa-fatwa pilihan. Siapa rombongan keluarga yang terbanyak hari ini datang? Satu keluarga. Siapa yang bawa rombongan keluarga? Berapa orang? 6 orang. Masya Allah. Ada lagi yang lebih dari 6 orang? Ada lagi akhwat? Ada yang lebih dari 6 orang? Masya Allah. Barakallahu fiik. Kalau yang ini saya juga nggak bakal dapat nih. Siapa yang jenggotnya paling panjang? Wah, nggak dapat. Waduh, kalah Bapak. Akhwat, pertanyaan buat akhwat. Siapa istri Nabi yang pertama kali meninggal setelah Rasulullah wafat? Setelah Rasulullah wafat, siapa istri Nabi yang pertama kali menyusul beliau? Setelah Nabi wafat. Ada yang tahu nggak akhwat? Istri Nabi yang pertama kali wafat setelah Rasulullah wafat siapa?
Bismillah, Zainab binti Khuzaimah. Zainab bintu Khuzaimah. Boleh, ya. Ikhwan, pertanyaan nih tafsir Katsir nih, Masya Allah. Ya. Siapa yang bisa jawab? Sebutkan 2 saja buku tulisan Ibnu Katsir. 2 saja buku tulisan Ibnu Katsir. Hah? Itu di belakang. Ada yang di belakang? Oh, apa? Yang pertama? Apa? Yang keduanya? Oh iya, udah nggak apa-apa deh. Yang pertama Al-Bidayah wan Nihayah. Itu beliau itu buku kisah, buku sejarah, Pak. Dari semenjak Nabi Adam sampai ke zamannya. Iya. Ibnu Katsir. Jin dan sihir menurut pandangan Islam. Akhwat. Yang jawab khusus akhwat nih ya. Ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa ya, ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Sebutkan sifat-sifat mereka yang Rasulullah sebutkan dalam hadis itu. Bismillah, orang yang tidak minta ruqyah, orang yang tidak berobat dengan kai, terus terus apa mati HP-nya, apa ininya, mic-nya? Jangan ada yang membisiki ya. Tatayur, tidak tatayur. Tidak tatayur. Satu lagi. Harus tawakal, bertawakal kepada Allah. Benar. Siapa yang paling muda di sini yang udah balik? Berapa umurnya? 15 tahun. Ada yang lain? Berapa? Itu berapa? Udah balik? Udah? 14 tahun. Ada lagi yang lebih? Yang kurang? Berapa itu? 17. 13 tahun udah balik belum? Udah balik? 13 tahun? Masya Allah. Nih, kasih dah. Pertanyaan untuk ikhwan. Siapakah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang digelari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedang Allah? Banyak banget ini. Ahsan, barakallahu fiik. Akhwat, siapakah sahabiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang digelari dengan Dzun Nitaqain, Dzatun Nitaqain, pemilik 2 sabuk?
Asma bin Abu Bakar. Bintu, bukan bin. Bintu Abu Bakar. Iya benar, bagus. Udah, alhamdulillah. Akhirnya berakhir juga daurah di hari ini. Dan sebelumnya saya mohon maaf bila ada kata-kata saya dan sikap-sikap saya yang tidak berkenan di hati. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada para panitia, terutama Ustadz Khairullah dan Ustadz Ahmad Zainuddin yang setia ya menemani kami selama di sini. Dan akhir kalam dari kami, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.